Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Fikriatul Aliza dengan NIM 2010815220036. Di sini saya akan membahas tentang lahan basah rawa pasang surut di Barito Kuala. Lahan rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena disebabkan oleh drainase yang terhambat. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh pasangnya air laut, genangan rawa air hujan, atau luapan air sungai. Lahan rawa terbagi menjadi 3 berdasarkan penyebab genangannya, yaitu lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan rawa lebak peralihan. Yang akan saya bahas adalah lahan rawa pasang surut. Nah, lahan rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tingginya air pasang dibedakan menjadi 2, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Pasang kecil terjadi secara harian, misalnya 1 atau 2 kali dalam sehari. Berdasarkan tipe luapan air pasang, lahan rawa pasang surut dapat dibagi dalam 4 kategori: tipe luapan A, tipe luapan B, tipe luapan C, dan tipe luapan D. Tipe luapan A yaitu suatu wilayah yang dapat diluapi oleh air pasang baik oleh pasang besar maupun oleh pasang kecil. Tipe luapan B yaitu wilayah yang hanya dapat diluapi oleh air pasang besar saja, sedang pada pasang kecil air tidak dapat meluap ke petak sawah. Tipe luapan C yaitu wilayah yang tidak terluapi oleh air pasang, tetapi air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. Dan tipe luapan D yaitu wilayah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh air pasang, tetapi air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah. Untuk tipe luapan A dan tipe luapan B sering juga disebut sebagai pasang surut langsung, sedangkan tipe C dan tipe D disebut sebagai pasang surut tidak langsung. Pemanfaatan lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut potensial dan strategis dikembangkan sebagai lahan pertanian, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru produksi atau komoditas pertanian. Pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian merupakan pilihan yang strategis baik untuk mencukupi kebutuhan pangan maupun untuk meimbangi penciutan lahan produktif di tempat lain. Alasan pemanfaatan lahan rawa pasang surut sebagai lahan pertanian yaitu tersedia cukup luas dan berada dalam satuan-satuan skala hamparan yang cukup luas, ketersediaan air berlebih, topografi rata atau datar, akses ke daerah pengembang dapat melalui jalur darat dan jalur air sehingga memudahkan jalur distribusi. Dan kesesuaian lahan dan agronomi cukup sesuai sampai sangat sesuai. Berbagai komoditas berhasil dikembangkan di lahan rawa meliputi tanaman pangan seperti padi dan palawija, hortikultura seperti sawi, terong, semangka, jeruk, nanas, dan lainnya, serta perkebunan seperti kelapa, karet, dan kelapa sawit. Lahan rawa pasang surut di Barito Kuala. Lahan pasang surut di Kalimantan Selatan cukup luas, dengan sebagian besar berlokasi di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Meski tingkat kesuburannya rendah, potensi pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut tersebut sangat besar, mengingat arealnya yang luas dan teknologi pengelolaan telah berkembang pesat untuk mengatasi sejumlah limitasi alamiahnya. Studi kasus dinamika pengetahuan lokal petani Banjar dalam sistem pertanian modern di lahan rawa pasang surut di Barito Kuala. Pemanfaatan lahan rawa pasang surut yang merupakan lahan marginal sebagai areal pertanian memerlukan pengetahuan dan keterampilan spesifik. Penanganan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap lahan rawa pasang surut akan membentuk berbagai pengetahuan, baik menyangkut tanaman, tanah, air, mikroorganisme, dan infrastruktur yang dibangun. Sistem sosial yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik yang ada di lahan rawa pasang surut. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis eksistensi pengetahuan lokal ketika berhadapan dengan sains dan teknologi modern dalam bidang pertanian adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus kolektif atau collective case study. Penelitian ini dilakukan triangulasi data,
yakni penggunaan beragam sumber data yang meliputi komunikasi biologis, riwayat hidup tropikal, serta data sekunder dalam bentuk penelusuran dokumen, laporan, catatan sejarah, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan strategi studi kasus berupa komunikasi dialogis atau dialektis dan emansipatoris antara peneliti dan tineliti. Masuknya sains melalui pengembangan pertanian modern dalam kehidupan petani Banjar di lahan rawa pasang surut menciptakan kontestasi dengan pengetahuan lokal petani setempat. Sains dan pengetahuan lokal yang bersifat substitusi cenderung menghasilkan bentuk koeksistensi. Jika keduanya bersifat komplementer, maka cenderung menghasilkan bentuk hibridasi. Pengetahuan lokal dan sains yang bersifat saling eliminasi akan menghasilkan bentuk dominasi. Proses dominasi sains atas pengetahuan lokal petani Banjar di lahan rawa pasang surut lebih disebabkan karena pemerintah menggunakan pendekatan komunikasi yang bersifat instrumental. Komunikasi yang dibangun dalam konteks ini selalu dimuati dengan kepentingan menguasai dan menundukkan. Program pembangunan pertanian yang cenderung top-down dengan berbagai proyek atau kegiatan yang bersifat nasional mendorong terjadinya hegemoni pemerintah terhadap para petani, sehingga mengakibatkan kurangnya peran dan eksistensi kelembagaan lokal. Sistem sosial akan memberikan respon terhadap proses kontestasi antara sains dan pengetahuan lokal petani Banjar yang terjadi di lahan rawa pasang surut. Respon sistem sosial ini dapat berupa diterimanya sains dalam sistem pertanian mereka melalui proses penyesuaian bersama atau koadaptasi, atau justru mengalami penolakan karena tidak bersesuaian baik dengan lingkungan biofisik maupun dengan sistem sosial masyarakat. Berdasarkan temuan empiris di lapang, dapat disimpulkan bahwa sains yang mampu mengisi kekurangan dan kelemahan pengetahuan lokal dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan lahan rawa pasang surut mudah diterima sebagai bagian dari sistem sosial petani Banjar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.